Tuan Arman Raza Sheikh, kau akan menikah dengan Mahira Khan. Apa kau menerima pernikahan ini? Apa kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Apa kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Apa kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Apa kau menerima pernikahan dengan Ehsan Bek Mirza? Aku menerimanya. Apa kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Luar biasa. Mahira Khan, aku bertanya sekali lagi. Apa kau menerima pernikahan ini? Apa kau menerima pernikahan ini? Tidak. Aku tidak menerima pernikahan ini. Mahira, apa yang kau katakan? Semua dengarkan aku. Aku tidak menerima pernikahan ini. Mahir, aku rasa kau sedikit bingung. Tidak. Faktanya, semua kebingungan sudah berakhir. Aku tidak akan menerimamu sebagai suamiku. Mahira, Mahira, sekarang apa yang akan terjadi, Nyonya? apa itu? Mengapa? Kau bilang kalau kau akan mengganti namamu jika mereka tidak menikah. Aku bisa melupakan semuanya, tapi tidak melupakan namamu, Miss Woolley. Ya, aduh. Kau tidak bisa menolak di saat-saat terakhir seperti itu, Mahira. Kau... Apa yang terjadi? Kau membuat lelucon tentang segalanya. Tentang aku, tentang pernikahan ini, dan tentang cintamu. Aku sangat bodoh karena sudah mempercayaimu. Aku benar-benar bodoh karena mempercayaimu. Dan ini kesalahanku. Mahira, kau tidak bisa menuduh aku seperti ini dan berpaling. Apa yang terjadi padamu di saat terakhir? Kau tahu aku sangat mencintaimu, kan? Jantungku berdetak untukmu dan tidak untuk orang lain, Mahira. Hentikan, Arman! Dengarkan aku baik-baik. Tidak ada lagi kebohongan atas nama jantung ini. Apa kau tidak merasa malu? Kau telah bicara begitu banyak kebohongan. Bahkan aku juga mempercayaimu dan berpikir bahwa jantung Azad berdetak di dalam dirimu.
Jadi kau sudah berubah. Tapi sekarang aku sadar bahwa kodrat manusia tidak berubah dengan perubahan jantungnya. Kau selalu bicara kebohongan pada aku, dan aku mempercayai semua kebohonganmu. Kemarin kau yang memanggil orang-orang untuk membuat keributan di rumah, kan? Kau yang memanggil mereka, kan? Karena hari ini aku melihat salah satu aktor bodohmu bekerja di rumah ini. Seorang janda dan pria asing tidak bisa tinggal di bawah atap yang sama. Maafkan aku, maaf. Aku tidak melihatnya, maaf. Mahira, ini semua hanyalah kebetulan. Aku tidak tahu kalau dia adalah orang yang sama yang datang dalam kerumunan kemarin. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana kau tahu katamu? Aku harus percaya padamu. Baik. Sekali lagi, aku akan percaya padamu. Tunggu sebentar. Apa ini? Surat-surat properti? Benar? Aku menemukannya di kamar. Tapi hari itu kau sudah merobek kertas-kertas itu di depanku, kan? Lalu apa ini? Ini surat-surat properti yang asli. Mahira, aku setuju ini adalah surat yang asli, tapi ini tidak membuktikan bahwa aku tidak mencintaimu, Mahira. Apa hubungan surat ini dengan cintaku? Berapa banyak lagi kebohonganmu, Arman? Aku sudah menunjukkan bukti yang begitu kuat, tapi kau masih berbohong juga. Ini kesalahanku. Aku terlalu mempercayaimu, tapi sekarang aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Karena aku mengerti bahwa orang sepertimu tidak pernah bisa mencintai siapapun. Dia hanya bisa berbohong. Pria sepertimu tidak akan pernah bisa memiliki perasaan untuk siapapun, Arman. Aku membencimu. Aku merindukan cinta sepanjang hidupku. Sekarang aku tidak ingin kehilangan cinta itu. Kau bisa melihat cinta seseorang yang bahkan tidak ada di depanmu. Tapi kau tidak bisa melihat cinta orang yang menderita karena cintamu siang dan malam. Aku mencintai Mahira. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Mahira, yang aku tahu ini hanyalah kesalahpahaman saja, Mahira. Cintaku adalah satu-satunya kebenarannya. Aku menghargainya. Kebohonganmu itu tidak pernah berhenti, bahkan setelah begitu banyak yang terjadi. Apakah butuh lebih banyak bukti? Tunggu. Mahira, dalam hubungan cinta kita mendapatkan lebih banyak rasa sakit daripada kebahagiaan. Ngomong-ngomong, Mahira, puisi dan rasa sakit berjalan bersama. Tapi sekarang aku menikmati rasa sakit ini. Mungkin inilah yang dinamakan cinta sejati. Kau memberi hidupku arti yang baru dengan menerima lamaranku. Aku mencintaimu, Mahira. Aku sangat mencintaimu. Mahira, ini aku... Ini pekerjaan yang sangat menjengkelkan. Aku harus mendapatkan Oscar untuk akting yang bagus ini. Menipu para wanita itu pekerjaan yang sangat mudah. Kita harus sedikit emosional dan peduli. Ucapkan saja beberapa bait lama itu dan sudah selesai. Pekerjaan mudah. Kau masih mengatakan bahwa cintamu ini nyata dan semua ini adalah kesalahpahaman, begitu? Semua pendapatku tentangmu selalu benar, Arman. Pria egois sepertimu tidak akan pernah bisa mencintai siapapun. Pria sepertimu tidak akan pernah bisa memahami emosi siapapun. Dan pria sepertimu bisa melakukan hal rendahan hanya untuk tujuan egoismu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu karena kebohongan ini. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu.
Dia bukan pencuri yang melakukan pencurian. Tapi dia adalah pencuri yang tertangkap basah. Dan hari ini kau ditangkap oleh Mahira. Tapi permainan masih belum berakhir. Sekarang permainan ini akan lebih dinikmati. Karena permainan tidak akan pernah berakhir sampai Arman Raziseik yang keluar sebagai pemenangnya. Ehsan Bek Mirza, apa kau menerima pernikahanmu dengan Sanam kan? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Selamat. Pernikahan ini sudah sah. Kalian resmi menjadi suami istri. Yeay! Akhirnya temanku sekarang menjadi ibuku. Kenapa semua terjadi padaku? Kenapa semua ini terjadi pada diriku? Dengan susah payah aku sudah setuju untuk menikah dengan Arman. Berpikir bahwa jantung Azatku ada di tubuhnya. Dan kemudian semua ini. Mungkin aku tidak ditakdirkan untuk mendapatkan cinta sejati. Mahira, aku bisa mengerti kebencianmu padaku. Aku tahu aku telah berbuat salah padamu, karena aku pernah membencimu. Tapi aku sendiri tidak tahu kapan kebencianku berubah menjadi sebuah cinta. Aku memaafkanmu saat ini atas semua yang sudah kau lakukan, karena aku mencintai Mahira lebih daripada aku membencimu. Jadi aku memaafkanmu. Aku mendapatkan hidupku karena jantungmu. Aku tahu betapa kau mencintainya. Dan cinta itu masih ada di sini. Dan cinta itu akan selalu tetap untuknya. Mahira, jika aku pembohong, kenapa aku pertaruhkan hidupku untuk menyelamatkanmu waktu itu? Kenapa aku harus memaafkan wanita yang sudah menghancurkan hidupku? Piknik ini direncanakan, itu semua karenamu. Aku memaafkan Kan Begum, itu semua karenamu. Hari ini adalah hari ibu, jadi aku mengadakan piknik ini. Mahira, aku melakukan segalanya untukmu, untuk cintaku padamu. Bahkan orang egois sepertimu bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mengamankan kemenangan dalam permainan. Biar aku memberitahumu, Arman. Cinta bukan permainan. Cinta adalah doa. Dan cinta membutuhkan kesetiaan. Bukan kelicikan. Aku tahu aku tidak salah. Dan cintaku ini sangat nyata. Tapi sekarang aku akan pertahankan. Konflik ini seperti kesetiaanmu untuk cintamu. Kau harus jatuh cinta kepadaku, Mahira. Aku akan membuatmu tidak berdaya dan akhirnya jatuh cinta kepadaku. Mereka itu adalah pasangan yang unik. Cinta mereka dipamerkan di ring tinju. Dan kau akan lihat secepatnya mereka akan keluar dengan tersenyum. Biarkan imamnya pergi.
Pernikahan tidak akan dilakukan. Imam tidak akan pergi. Pernikahan ini akan terjadi. Hubungan dibentuk dengan cinta, bukan dengan paksaan. Aku sudah melihat kebenaranmu dan cintamu. Aku tidak bisa menerimamu sebagai suamiku, Arman. Dalam 24 jam, kau akan menempatkan tutup kepala ini di kepalaku. Dan di hadapan para tamu dan imam, kau akan menerima pernikahan ini dengan sukarela. Aku yakinkan itu. Dan jika ini tidak terjadi, maka aku akan mengganti namaku. Kalau begitu, pikirkan nama baru untuk dirimu. Karena apapun yang terjadi, aku tidak akan mau menikah denganmu. Kita lihat saja nanti. Iya, lihat saja nanti. Semoga kalian bahagia. Tuhan sudah mengikat kalian hari ini. Dan tidak ada yang bisa memutusnya. Semoga kalian hidup bahagia. Ibu, Ibu, ada di mana nenek? Saat pernikahanku tadi, nenek juga tidak ada. Dia pasti ada di sini. Dia akan datang. Cepat lepaskan aku. Cepat, lepaskan ikatan kakiku. Nenek Buyut. Nenek dari mana saja? Nenek tahu sekarang temanku sudah menjadi ibuku.
Nenek, hari ini kehidupan baru dimulai untukku. Dan perjalananku tidak lengkap tanpa berkat darimu. Apa kau tidak akan memberkatiku? Semoga kau dan Ehsan hidup bahagia. Berkatku selalu bersama dengan kalian. Ini apa yang baru saja kukatakan? Aku tidak ingin mengatakan ini. Menantu? Selamat untukmu kan, Begum? Akhirnya kau mendapatkan kembali kekuatanmu. Tapi jangan lupa bahwa kau memiliki kekuatan ini hanya untuk beberapa hari. Aku tahu itu. Kalau begitu kau harus tahu bahwa setiap kali kau menggunakan kekuatanmu, hari itu kau akan merasakan kegelapan di depan matamu. Kau tidak akan bisa melihat apapun selama 1 jam. Aku benar-benar melupakan itu. Sana, aku harap kau tidak terluka. Tidak, Ehsan. Angkat tangan, Ayah! Hari ini aku akan tidur dengan ibu baruku dan tidak dengan ayah. Imi sayang, ibu dan ayah lelah. Pergilah ke kamarmu. Besok kita akan bermain lagi. Bersama ibu dan juga ayah. Baiklah. Imi, Iya, Bu. apa kau tidak mau tidur dengan ibu barumu? Yeay, terima kasih, Ibu. Kau adalah ibu terbaik di dunia ini.
Tersisa 22 jam lagi. Untuk persetujuanmu dan pernikahan kita. Waktu tidak akan berubah jika kau terus melihatnya. Aku bilang kau bisa melakukan apa saja, tapi aku tidak akan menikah denganmu. Tepat 22 jam. Dan kau akan datang sendiri dan bilang kau menerima pernikahan dengan Arman Raza Sheikh. Kau jangan bermimpi terlalu tinggi, Arman. Karena saat mimpimu hancur, itu akan menyakitkan. Mahira, Tuan Arman, di lantai atas Kainat. Tolonglah kalian ke atas. Ayo, ayo Ada cepat. apa dengan Kainat? Kainat! Lihat apa yang terjadi padanya. Kainat! Kainat! Kainat, sadarlah! Kainat, buka matamu! Kainat! Bagaimana bisa dia meminum racun itu? Kainat! Kainat! Kainat, bangun! Nadinya masih berdenyut. Tunggu sebentar. Kainat, bangun! Kainat, tolong buka matamu! Sadarlah, Kainat! Aku mohon bangun! Kainat, Mahira, buat dia minum ini. Dia akan muntahkan racunnya. bangun, Kainat! Pelan-pelan. Iya, ayo. Iya, iya. Kainat! Kainat, berbaringlah, berbaringlah. Kainat, apa kau baik-baik saja? Kainat, apa yang kau lakukan, Kainat? Kenapa kau mencoba bunuh diri, Kainat sayang? Katakan padaku, kenapa kau melakukan ini? Kakak ipar, ketika kau benar-benar hancur, hanya kematian yang menjadi pilihanmu. Apa yang tertulis? Bacakan. Kainat sedang hamil. Oh, Tapi Kainat, apapun yang terjadi, jangan pernah melakukan bunuh diri. Dan dengar, kalau Samit menolak untuk menikahimu, kami akan merayakan kedatangan anak ini. Kenapa tiba-tiba kau mengambil keputusan ini? Aku berjanji padamu, Kainat, apapun yang terjadi, Samit akan menerimamu dan juga anak ini. Kau jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik, Kainat. Aku akan memperbaiki semuanya. setelah bertahun-tahun, aku merasa Taranaku kembali lagi. Aku merasa sangat beruntung. Sebenarnya aku yang beruntung. Sekarang aku adalah pemegang 50% dari kekayaan Ehsan. Rumah ini tidak akan menjadi milikmu secepat itu. Karena kau tidak dinikahkan dari rumah orang tuamu. Tapi dia akan masuk ke rumah ini secara ritual. Iya, Ibu. Ibu benar sekali. Sana menikah di rumah ini. Tapi aku tahu senamku pasti akan melakukan semua ritual rumah ini. Lalu kenapa kau masih di sini? Masuklah ke dalam dan bawakan kitab suci itu.
Berikan itu kepada menantu, kemudian dia akan masuk ke dalam rumah sambil memegang kitab suci. Agar berkat Tuhan selalu ada pada kehidupan pernikahannya dan rumah kita. Baik, Ibu. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Setan mungkin kuat, tetapi dia menjadi tidak berdaya di hadapan Tuhan. Apa yang akan kau lakukan, Sanam? Apapun yang telah kau lakukan pada Kainat, bahkan hukuman terberat di dunia ini pun kurang untuk itu. Kau tidak terpengaruh sama sekali, bahkan setelah mengetahui bahwa Kainat akan bunuh diri karenamu. Kau tidak peduli padanya, kau benar-benar kejam. Itu tidak akan membuat perbedaan bagiku. Kainat bisa hidup atau mati. Itu bukan tanggung jawabku. Lalu tanggung jawab siapa? Hah? Apa yang kau katakan? Drama cinta, janji pernikahan, dan semua itu apa? Tolong. Jangan ajari aku tentang moral dan etika ini. Aku tidak suka mengajarimu semua ini. Lagi pula, aku sia-sia saja melakukan semua itu. Buka mulutmu dan katakan berapa banyak uang yang kau inginkan agar kau bisa menerima Kainat dan anakmu. Katakan berapa banyak uang yang kau inginkan. Tapi kau harus menikahinya hari ini juga. Ingat baik-baik, Kainat tidak boleh mengetahui semua ini. Bahwa kau menikahinya demi uang. Kirimkan saja nomor rekeningmu dan beritahu aku berapa banyak yang kau inginkan. Tapi kau harus menikahinya hari ini juga. Dan jangan beritahu Kainat tentang ini. Ini adalah awal untuk membalaskan dendam kakakku. Lihat, dia datang. Nenek, apa perlunya semua ini? Ini adalah kebiasaan di masa lalu. Menantu, waktu mungkin telah berubah, tapi tidak dengan ritualnya. Bagaimanapun juga, kau bukan dari dunia modern. Jika kau berusia 80 tahun, maka aku 150 tahun. Ambillah. Aku harus gunakan kekuatanku dan menghentikan semua ini. Setiap kali kau menggunakan kekuatanmu, kau akan menjadi buta selama 1 jam. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Jika aku melakukannya, aku akan menjadi buta selama 1 jam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Apa yang terjadi, Sanam? Apa kau baik-baik saja? Iya. Kalau begitu, ambillah kitab suci ini. Ambillah. Kau tidak bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Sekarang biarkan aku melihat kondisimu. Jika Ehsan melihatku dalam kondisi seperti ini, semuanya akan berakhir. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Jika aku melakukannya, maka aku akan menjadi buta. Dan jika aku buta, maka bagaimana aku bisa melakukan ritual? Aku harus bagaimana? Menantu? Apa yang terjadi? Kenapa cara berjalanmu aneh? Apa ada yang salah dengan kakimu? Dengar Ehsan, coba kau periksa kakinya. Bisa jadi kakinya terluka. Sanam, apa kau baik-baik saja? Ehsan,
Tidak ada wanita yang mau berbagi rasa sakitnya di depan semua orang. Tolong mengerti dia. Tapi Nenek, Sudah. Aku harus menggunakan kekuatanku hanya karena wanita tua ini. Dan aku tidak bisa melihat selama 1 jam. Tapi sekarang aku harus sangat berhati-hati. Dia begitu mengincarku. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Aku rasa kaki Sanam saat ini sedang terluka. Nenek, tapi aku tidak melihat Sanam terluka. Baiklah, ritual ini hampir selesai. Tapi aku ingin menantuku melakukan satu ritual lagi. Farida, Iya, ayo kita buat persiapan untuk ritualnya. Sanam, sebaiknya sebelum ritual kau istirahat saja. Aku akan kembali. Mana uangku? Setelah kau menikah dengan Kainat, maka aku akan memberikan semua uangmu. Aku ini tidak bodoh. Bagaimana kalau kau menolak untuk membayarku setelah menikah? Aku butuh bukti. Penipu selalu merasa bahwa orang lain juga penipu. Transaksi ini akan aku lakukan. Di saat kalian berdua sudah menikah, uang akan masuk ke rekeningmu. Di mana Kainat? Kau tidak perlu bertemu dengannya. Kau akan bertemu dengannya setelah pernikahan. Sekarang aku harus melakukan apa, Nek? Sebagai menantu baru di keluarga ini, aku ingin kau mempersembahkan bunga ini untuk menantuku di foto Tarana. Aku membawakan bunga-bunga ini dari kuil suci khusus untukmu. Dan untuk efek ganda, aku juga menaruh cabai dan bawang putih di keranjang. Saat kau menyentuhnya, maka kedokmu akan terbongkar. Ayolah Sanam, kemarilah dan ambil bunga ini. Dan persembahkan bunga-bunga ini di foto. Ambil bunganya dari keranjang ini. Keranjang? Begitu kau menyentuhnya, maka kedokmu akan terbongkar. Semoga tanganku bisa menyentuh keranjang. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak ada yang terjadi padanya? Sanam, letakkan bunganya di foto Tarana ya. Sekarang di mana foto Tarana? Aku bahkan tidak ingat di mana fotonya digantung di dinding. Apa yang harus kulakukan? Apa yang terjadi, Sanam? Letakkan bunganya di fotonya Tarana. Iya,
Ini, apa yang kau lakukan? Ketika seseorang meninggal, maka ingatannya tetap ada di setiap sudut rumah. Dan kenangan Tarana tertinggal di setiap sudut rumah ini. Lalu mengapa hanya fotonya saja yang dipuja? Jadi aku menyebarkan bunganya di mana-mana. Aku sangat yakin berkah Tarana ada dalam perjalanan hidup baruku dengan Ehsan. Tarana, kau telah memberiku ruang di rumah ini. Dan juga di hati anggota keluarga rumah ini. Karena itu aku ucapkan terima kasih banyak untuk itu. Kenapa tidak ada satupun yang berhasil padanya? Ada sesuatu yang mencurigakan. Aku harus mencari tahu tentang hal ini.